Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun kita berada saat ini. Kita akan mengawali hari ini dengan kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan berdasarkan Renungan Harian Toraya edisi Rabu 4 Maret 2026. Kita akan belajar firman Tuhan. Mari berdoa bersama, kita meminta tuntunan Tuhan. Mari berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu oleh karena kebaikan-Mu dalam perjalanan hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami. Keberadaan kami saat ini semata-mata kami imani karena kasih dan anugerah Tuhan. Syukur padamu. Dan mengawali hari ini ya Tuhan, bersama-sama kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu untuk kami jadikan penuntun dan pedoman dalam kami melanjutkan hari hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami semua. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, tuntun kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap firman-Mu kedengaran baik kepada kami, sehingga kami mengerti dan memahami, agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami. Dalam Kristus Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 53 hingga pasal 8 ayat 11. Injil Yohanes pasal 7 ayat 53 hingga pasal 8 ayat 11. Saya bacakan bagi kita semua. Saya bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Perempuan yang bersinah. Firman Tuhan. Lalu mereka pulang ke rumah masing-masing. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan bersinah. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah dan berkata kepada Yesus, "Guru, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang bersinah. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Namun Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri lalu berkata kepada mereka, "Siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk lagi dan menulis di tanah. Namun setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Ibu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita hari ini, tema yang menjadi perenungan kita bersama yaitu, siapakah di antaramu yang tidak berdosa? Siapakah di antaramu yang tidak berdosa? Kitab Kejadian 1 telah mengisahkan bagaimana Allah berkarya
dengan menciptakan dan membentuk alam semesta ini beserta isinya dengan sangat tertib dan teratur. Bahkan segala yang diciptakannya itu memiliki status sungguh amat baik. Namun, status itu tampaknya sulit dipertahankan oleh manusia. Kegagalannya disebabkan oleh keegoisan dan ketidaktaatan di hadapan Tuhan, sehingga ciptaan yang sungguh amat baik kini menjadi rusak karena dosa manusia. Manusia kini sulit menyatakan kasih, namun mudah untuk menghakimi. Manusia sulit untuk berbagi, namun mudah untuk memperkaya dan meninggikan diri. Ini realitas hidup kita. Sangat mungkin hal ini terjadi di kalangan beragama, dalam gereja, dalam persekutuan, di dunia kerja. Hal-hal seperti itu. Kita tidak bisa menutupi bahwa peristiwa yang terjadi dalam bacaan kita hari ini, Bapak Ibu, dalam Injil Yohanes pasal 8, masih juga berlangsung sampai hari ini. Banyak orang yang menjadi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang merasa diri lebih baik dan lebih benar dari orang lain, bahkan secara sengaja menindas bahkan menghakimi orang lain. Melihat itu, Yesus mengatakan dengan tegas dalam ayat 7 bacaan kita, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Artinya, bagi Yesus, sikap tanpa kasih itu tidak bisa dibiarkan bertumbuh. Itu sebabnya Yesus mengingatkan mereka dan kita semua bahwa kita pun sama dengan perempuan berzina itu. Mereka adalah orang berdosa yang justru harus saling mengampuni dan merangkul untuk berjalan bersama dalam kebaikan, bukan malah menjerumuskan atau mengorbankan yang lain. Bapak Ibu, tidak salah ketika kita memiliki pengetahuan tentang kebenaran. Tentu itu hal yang baik. Tetapi hendaknya kebenaran itu kita pergunakan juga dengan kebaikan. Pengetahuan tentang kebenaran itu hendaknya kita pergunakan dengan baik, menolong sesama, bukan kemudian kita pakai untuk menjatuhkan sesama kita, sehingga kita menganggap diri kita lebih baik dengan orang lain. Kita kemudian menganggap bahwa orang lain lebih berdosa dari kita atau lebih rendah dari kita. Padahal kita semua adalah anak-anak Tuhan. Di dalam Kristus, kita semua satu. Sebagai umat Allah, kita disuruh ke dalam dunia untuk hadir bagi sesama di dalam bingkai cinta kasih Kristus. Kita semua adalah orang berdosa, namun telah ditebus di dalam cinta kasih Allah. Dengan demikian, Bapak Ibu, tugas kita adalah hadir bagi yang lain dan saling merangkul dalam cinta kasih Kristus. Itulah misi kita. Agar betul-betul kita bukan hanya menerima cinta kasih Kristus itu, tetapi juga kita sebarkan kepada sesama kita, merangkul mereka yang sedang tersesat, agar kita bersama-sama mengalami dan merasakan kasih Kristus itu. Kita menyalurkan kasih Kristus kepada sesama kita. Dan kita selalu menyadari
bahwa keberadaan kita karena kasih-Nya, dan semestinya itu kita sebar kepada sesama kita. Agar kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, mempermuliakan Tuhan kita. Bukan mempermuliakan diri sendiri, tetapi mempermuliakan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kita, mengambil setiap waktu dan kesempatan itu menyatakan cinta kasih Kristus, baik di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah keluarga, bahkan dimanapun kita berada. Hendaknya cinta kasih itu kita nyatakan kepada semua orang. Kiranya Roh Kudus yang menolong kita semua. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Mari berdoa. Kami kembali datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur oleh karena waktu teduh yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami. Bersama-sama kami telah belajar dari kebenaran firman-Mu. Dalam penuh kerendahan hati, kami datang memohon ya Tuhan, mampukan kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami, merangkul sesama kami dengan berdasar cinta kasih Kristus dimanapun Tuhan tempatkan kami semua. Ya Tuhan, bimbing kami semua untuk berjalan dengan mata iman kami, untuk melihat kebenaran Tuhan di setiap langkah hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami. Sehingga hikmat kebijaksanaan biarlah menjadi bagian kami, agar setiap kebenaran yang kami alami, yang kami tahu, boleh kami pergunakan sebaik mungkin, menjadi teladan, menjadi berkat bagi sesama kami ya Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami semua datang menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami, berbagai hal yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Dengan iman kami akan berjalan, karena kami percaya kuasa-Mu dan kasih-Mu akan terus memelihara hidup kami. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan terus memenuhi hidup kami. Apapun yang menjadi perjalanan hidup, apapun yang menjadi proses hidup yang akan kami jalani ke depan, biarlah kami terus, hati kami terus tertuju kepada Kristus, agar kami melangkah dalam kebenaran Tuhan sendiri. Ya Allah ya Tuhan kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang mungkin saat ini dalam pergumulan hidup. Berkati mereka pribadi lepas pribadi. Biarlah mereka senantiasa setia berpengharapan di dalam Kristus. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kuatkan dan teguhkan mereka, dan biarlah mereka terus berharap kepadamu, dan kami percaya ketika kami terus berharap kepadamu, Tuhan akan terus menyatakan kasih Tuhan, sekalipun dalam setiap pergumulan hidup yang silih berganti kami alami dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami. Doa ini kami bawa melalui anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat melanjutkan hari ini. Kasih Kristus terus menyertai kita semua. Shalom, selamat pagi.